Ayo belajar mengenal satuan waktu baku. Dulu waktu kelas 1 kita sudah belajar tentang satuan waktu tidak baku, yaitu mengenal kegiatan lama dan sebentar. Sekarang di kelas 2 kita akan mengenal satuan waktu baku. Alat ukur waktu yang baku adalah jam. Salah satunya jam analog. Ini gambarnya. Perhatikan ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Lalu ada 3 buah jarum. Jarum yang pertama yang paling pendek dan biasanya lebih besar ini menunjukkan jam. Jarum yang kedua yang panjang ini menunjukkan menit. Lalu jarum yang terakhir yang paling kecil ini menunjukkan detik. Sekarang kita akan membaca jam analog ini. Perhatikan jarum pendek menunjuk ke angka 8. Jarum panjangnya menunjuk angka 12. Nah, ini disebut pukul 08.00 atau dibaca pukul 8. Jadi ingat ya, jarum pendek menunjuk ke angka 8 dan panjang menunjuk ke angka 12. Disebut pukul 8. Anak-anak, satu hari adalah 24 jam. Sedangkan pada jam analog, jamnya hanya ditunjukkan 1 sampai 12. Maka cara membacanya setelah pukul 12 siang, pukul 1 siang bisa dibaca juga pukul 13. Itu asalnya dari 12 tambah 1. Maka pukul 2 siang disebut juga pukul 14. Pukul 3 sore adalah pukul 15. Dan seterusnya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan yang terakhir 24. 12 tambah 12. Nah, 24 ini adalah tengah malam. Bisa disebut juga pukul 00. Jadi, jika jam analog jarumnya menunjuk ke angka 12 semua seperti ini, jika siang hari dibaca pukul 12 siang. Jika malam hari dibaca pukul 24 atau pukul 12 malam atau pukul 00. Kita lanjutkan ini. Misalkan ini pagi hari ya, berarti ini pukul 7. Lalu pukul 8. Kemudian pukul 9. Ini pukul 10. Ini pukul 11. Dan ini yang barusan kita pelajari tadi, pukul 12. Nah, setelah pukul 12 siang, berarti ini pukul 1 siang atau berapa tadi? Ya, pukul 13. Penulisannya seperti itu. 13.00. Kalau ini sore berarti pukul 5 sore atau pukul 17. Begitu ya cara membaca jam analog sampai pukul 24. Ini misalkan anak-anak bermain sepak bola pada sore hari pukul
Berapa ini? Jarum pendek menunjuk ke angka 4, berarti pukul 4 sore. Atau bisa ditulis pukul 16. Lalu tidur malam. Pukul 9 malam. Atau bisa ditulis pukul 21. Sudah paham ya? Kita akan lanjutkan lagi. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Maka kalau ditanya 2 jam sama dengan berapa menit, tinggal dikalikan saja. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Sebaliknya, jika ditanya 180 menit sama dengan berapa jam, berarti dibagi dari menit ke jam. Dibagi berapa? Dibagi 60. 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, ini ada soal cerita. Ibu memasak dari pukul 8 hingga pukul 10. Berapa lama ibu memasak? Kita akan membuat gambarnya. Jam analog. Ibu mulai memasak pukul 8. Ini ya, kita tandai dulu 8. Lalu ibu selesai memasak pukul 10. Kita tandai. Lalu kita hitung dari pukul 8 ke pukul 10 itu berapa lama? Kita hitung ya. 1, 2. Jadi ibu memasak selama 2 jam. Atau sama dengan 120 menit. Ayo kita lanjutkan soal yang lainnya. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapa ibu selesai memasak? Nah, kalau tadi yang ditanya berapa lama, kalau sekarang yang ditanya adalah selesainya pukul berapa. Kita lihat ke gambar jam analog lagi. Ibu mulai memasak pukul 7. Memasaknya selama 2 jam. Mari kita hitung dari pukul 7. 1, 2. Nah, sudah selesai ya 2 jam. Kita lihat jarum jam menunjukkan pukul 9. Jadi, ibu selesai memasak pukul 9. Contoh lainnya lagi. Nina belajar selama 1 jam. Nina selesai belajar pukul 20. Pukul berapa Nina mulai belajar? Sekarang yang ditanya mulainya. Mari kita lihat gambar jam analog lagi. Nina selesai belajar pukul 20. Nina belajarnya selama 1 jam. Nah, waktu mulainya berarti sebelumnya. Maka kita hitungnya mundur. Ini. 1 jam. Nah, berarti itu adalah waktu mulainya. Pukul berapa itu? Pukul 19. Jadi Nina mulai belajar pukul 19. Kalau tadi kita sudah belajar 1 jam sama dengan 60 menit, sekarang 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Nah, berarti 3 minggu sama dengan 3 dikalikan 7 sama dengan 21 hari. Kalau 28 hari sama dengan berapa minggu? Nah, kalau hari ke minggu berarti dibagi. 28 dibagi 7 sama dengan 4 minggu. Itu ya cara menjadikan minggu ke hari dan sebaliknya. Sekarang kita ulang menghafal nama-nama hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Nah, ada 7 hari dalam seminggu. Setelah minggu, kembali lagi ke Senin, Selasa, dan seterusnya berulang seperti itu. Sekarang, mari kita kerjakan contoh ini. Ulangan akhir tahun akan dimulai 1 minggu lagi. Jika sekarang hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, yang pertama, tanggal berapa ulangan akhir tahun dimulai? Lalu yang kedua, jika ulangan akhir tahun diadakan selama 6 hari, kapan ulangan akhir tahun selesai diadakan? Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan bantuan kalender. Nah, anak-anak punya kalender di rumah? Ini kalender bulan Mei tahun 2018. Sekarang lihat yang diketahui tadi adalah Senin tanggal 14 Mei 2018. Mari kita tandai tanggalnya. Nah, itu ya. Kemudian yang ditanyakan, tanggal berapa ulangan akhir tahun dimulai? Dimulainya 1 minggu lagi. Caranya, kalau 1 minggu lagi, berarti tanggalnya nanti berada persis di bawahnya. Di ini, 21. Ini jaraknya 1 minggu. Jadi, ulangan akhir tahun dimulai Senin 21 Mei 2018. Lalu soal kedua, ulangan akhir tahunnya ini diadakan selama 6 hari. Dimulai tanggal 21. Jadi 21 ini adalah hari ke-1. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah selesai 6 hari. Jadi selesainya tanggal 26. Ulangan akhir tahun selesai hari Sabtu tanggal 26 Mei 2018. Nah, sekarang perhatikan hubungan antar satuan waktu berikut. Tanda itu sama dengan yang lengkung dibaca mendekati atau kira-kira, jadi tidak sama persis. Ini 1 minggu, tadi kita sudah tahu, sama dengan 7 hari. 1 bulan mendekati 30 hari. Karena ada yang 1 bulan itu 29 hari, ada yang 30 hari, ada yang 31 hari. Maka kita tulis mendekati 30 hari. Dan 1 bulan itu mendekati 4 minggu. Kalau 4 minggu, 4 kali 7 sama dengan 28 hari. Nah, berarti itu mendekati 1 bulan, tapi tidak tepat. 1 tahun ada 12 bulan, kalau ini tepat. Lalu 1 tahun juga mendekati 52 minggu dan mendekati 365 hari. Sekarang kita kerjakan ini. 2 bulan sama dengan berapa hari? Lihat. Ini 1 bulan mendekati 30 hari. Maka kita pakai itu 2 bulan sama dengan 2 dikalikan 30 sama dengan 60 hari. Lanjut, 2 bulan sama dengan berapa minggu? Kita lihat. 4 minggu. Jadi 2 dikalikan 4 sama dengan 8 minggu. Selanjutnya, 2 tahun sama dengan berapa bulan? Ini 1 tahun adalah 12 bulan. Maka 2 dikalikan 12 sama dengan 24 bulan. Kemudian 24 minggu sama dengan berapa bulan? Dari minggu ke bulan. Nah, ini dibagi. 24 dibagi 4 sama dengan 6 bulan. Gitu ya anak-anak. Sekarang kita belajar lagi nama-nama bulan. Tadi 1 tahun ada 12 bulan. Mari kita hafalkan. Bulan pertama adalah Januari.
Bulan kedua Februari. Bulan ketiga adalah Maret. Bulan keempat April. Bulan kelima adalah Mei. Bulan keenam Juni. Bulan ketujuh Juli. Lalu bulan ke-8 Agustus. Bulan ke-9 September. Bulan ke-10 Oktober. Bulan ke-11 November. Dan bulan ke-12 adalah Desember. Setelah Desember akan kembali lagi ke Januari tahun berikutnya. Itu ya nama-nama bulan, anak-anak nanti hafalkan. Sekarang contoh soal. 5 bulan sebelum bulan April adalah bulan apa? Kita lihat dari bulan April. Kalau sebelumnya berarti mundur. Nah, arahnya berlawanan. 1 bulan sebelum April. Lalu 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 5 bulan sebelum bulan April adalah November. Lagi ya, 3 bulan setelah bulan Desember. Kalau setelah berarti searah. Kita lihat dari Desember. 1, 2, 3. Nah, sudah selesai. Jadi 3 bulan setelah bulan Desember adalah Maret. Nah, sudah selesai pelajaran kita tentang mengenal satuan waktu baku. Kalau anak-anak belum paham, nanti dilihat lagi videonya ya.